Pernah nggak kamu ngerasa kayak nggak dihargai atau nggak dianggap di tempat kerja atau lingkungan sosial? Padahal kamu udah kerja keras, udah kasih yang terbaik, tapi tetap aja kayak nggak kelihatan. Jujur, aku juga pernah di posisi itu, ngerasa nggak punya tempat. Tapi semuanya berubah waktu aku sadar satu hal yang dulu aku anggap sepele, yaitu personal branding. Di video ini aku bakal kasih tahu kenapa personal branding itu super penting, terutama di tahun 2025, di mana kompetisi makin ketat dan orang nggak cuma peduli soal skill, tapi juga siapa kamu dan apa yang kamu bawa. Jadi kalau kamu ngerasa stuck, nggak dianggap, atau susah maju, jangan skip video ini, karena aku yakin apa yang bakal aku bahas hari ini bisa jadi titik balik untuk kamu. Yuk, langsung aja kita mulai. Apa itu personal branding? Oke, pertama-tama, apa sih personal branding itu? Personal branding itu gampangnya adalah kesan yang orang lain punya tentang kamu. Ini kayak nama baik digital kamu yang bisa diakses siapa aja. Contohnya gini, kalau aku bilang Cristiano Ronaldo, apa yang langsung muncul di kepala kamu? Atlet sukses, kerja keras, top level kan? Atau kalau aku bilang Erick Thohir, apa yang kamu pikirin? Profesional, visioner, sukses. Nah, itulah personal branding mereka, identitas yang mereka bangun sehingga orang langsung ingat siapa mereka dan apa yang mereka wakili. Dan kabar baiknya, kita semua bisa punya personal branding. Gak harus jadi artis atau CEO, bahkan seorang mahasiswa, freelancer, atau karyawan biasa juga bisa bangun personal branding yang kuat. Kenapa? Karena personal branding itu investasi untuk masa depan. Kenapa personal branding penting di tahun 2025? Sekarang gini deh, coba lihat sekeliling kamu. Di tahun 2025, kita hidup di dunia yang serba digital. Semua hal bisa diakses dengan klik. Kalau kamu nggak kelihatan, ya kamu nggak dianggap. Personal branding itu penting banget karena satu, kompetisi makin ketat. Zaman sekarang bukan cuma soal siapa yang punya skill terbaik, tapi juga siapa yang paling terlihat dan punya kesan baik. Dua, bikin kamu stand out. Dengan personal branding, kamu nggak cuma jadi salah satu kandidat, tapi jadi kandidat yang dicari. Misalnya, HRD lagi cari desainer grafis. Kalau kamu punya portofolio di Instagram atau LinkedIn yang menarik, mereka bakal lebih mudah nge-refer kamu dibanding orang yang cuma ngirim CV polos. 3. Membuka peluang baru. Kalau kamu punya personal branding yang kuat, peluang bakal datang sendiri. Orang bakal ngajak kolaborasi, kasih tawaran kerja, atau bahkan jadi mentor buat kamu. Apa yang terjadi kalau kamu nggak bangun personal branding? Sekarang coba bayangin ini, ada dua orang dengan skill yang sama persis. Yang satu aktif di media sosial, sering berbagi insight, punya portofolio digital, dan dikenal sebagai ahli di bidangnya. Yang satu lagi nggak aktif, cuma kirim CV tanpa ada jejak digital sama sekali. Siapa yang kira-kira bakal dipilih? Jadi, kalau kamu nggak punya personal branding, risikonya besar banget. Kamu jadi nggak kelihatan di tengah banyaknya orang berbakat. Peluang besar lewat begitu aja karena orang nggak tahu kamu ada. Orang cenderung underestimate karena mereka nggak tahu kelebihan kamu. Bagaimana mulai bangun personal branding dari nol? Kalau kamu mulai dari nol, nggak masalah. Yang penting kamu mau mulai. Nih, aku kasih langkah-langkah simple buat kamu. Pertama, kenali nilai dan passion. Kamu, apa yang bikin kamu unik? Apa yang kamu suka lakukan? Temukan itu dulu karena itu pondasi dari personal branding kamu. 2. Gunakan media sosial dengan cerdas. Media sosial itu ibarat etalase kamu. Posting hal-hal yang relevan dengan bidang yang kamu minati atau kuasai. Misalnya, kamu suka desain grafis, coba upload hasil karya kamu di Instagram atau Behance. Ketiga, konsisten dengan pesan yang kamu sampaikan. Personal branding nggak bakal terbentuk kalau kamu cuma posting sekali, terus berhenti. Jadi, bangun kebiasaan untuk konsisten menunjukkan keahlian kamu. 4. Jangan takut tampil. Aku tahu banyak dari kita overthinking kalau mau mulai. Takut dijudge, takut nggak ada yang peduli, tapi percayalah, semua orang sukses juga pernah ada di posisi itu. Kalau mereka bisa melewati fase itu, kamu juga pasti bisa. 4. Bangun relasi. Jangan cuma fokus jadi individu, tapi bangun relasi dengan orang lain di bidang yang sama. Networking itu bagian besar dari personal branding. Jadi, pertanyaannya sekarang, kamu mau mulai kapan? Tahun 2025 udah di depan mata. Kalau kamu nggak mulai sekarang, kapan lagi?
Aku mau tantang kamu buat mulai bangun personal branding, kamu mulai detik ini juga. Mulai kecil aja dulu, bikin profil LinkedIn yang menarik, upload karya kamu, atau tulis artikel tentang passion kamu. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa klik tombol like biar aku tahu kamu dapat insight dari sini. Share video ini ke teman-teman kamu yang juga lagi cari jati diri atau mau mulai bangun personal branding. Dan jangan lupa tulis di komentar tantangan apa yang kamu hadapi saat mau bangun personal branding. Dan terakhir, subscribe channel Pribumi ID biar kamu nggak ketinggalan konten inspiratif lainnya. Aku yakin ini bakal jadi awal perjalanan sukses kamu. Personal branding itu bukan soal pencitraan, tapi soal jadi versi terbaik dari diri kamu sendiri dan menunjukkan itu ke dunia. Ingat, dunia ini penuh kompetisi, tapi peluang selalu ada untuk mereka yang siap dan terlihat. Jangan tunggu sampai terlambat, jangan tunggu sampai orang lain jalan duluan. Aku percaya kamu punya potensi besar, dan aku di sini untuk bantu kamu unlock potensi itu. Mulai sekarang, bangun personal branding kamu, dan lihat bagaimana dunia akan mulai menghargai kamu. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Pribumi ID. Keep inspiring!